Shalom, Shalom. selamat pagi. Sebentar kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita. Kita meninggikan Dia, kita mengagungkan Dia. Terima kasih Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan, kebaikan, dan kasih sayang Allah yang begitu besar dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari kami umat-Mu, umat-umat pilihan-Mu Tuhan, kami berkumpul, berhimpun untuk meninggikan Engkau Bapa. Kami siapkan hati kami, kami siapkan segala kekuatan kami Tuhan, hanya untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kita akan pikiran kita bagi Dia. Selamatkan
bagi raja, gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku mengasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Bernyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah, pujian hormat, kuasa bagi raja, gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku mengasihi Engkau Tuhan. Tiada janji nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah baginya, pujian hormat, kuasa bagi raja, gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku mengasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang, tiada janji yang seperti yang Kau berikan. Oh Tuhan, terima kasih buat pengorbananmu, terima kasih buat penebusanmu, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Bapa, buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau bersorak bagi-Mu, kami mau bersorak bagi-Mu. Oh Tuhan, Yaraba Shikaraba Yaraba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami naikkan Tuhan. Segala pujian bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat karya penebusanmu, buat pengorbananmu yang di kayu salib Tuhan. Engkau telah membayar kami dengan darahmu, dan harga kami telah lunas dibayar oleh Engkau. Sekarang kami menjadi milikmu sepenuhnya Tuhan. Kami menjadi umat-umat pilihanmu. Kami menjadi umat-umat yang lebih dari pemenang. Karena Engkau Allah yang berperang ganti kami. Engkau Allah yang ada di pihak kami Tuhan. Kami membawa segala banyak syukur kami pada pagi hari. Kami mau bawa seluruh penyembahan kami pada pagi hari Bapa. Kami bawa segenap hidup kami. Kami mempersembahkan bagimu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami umatmu. Kami berkumpul. Kami mau bersorak-sorai bagi namamu. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang layak ditinggikan. Engkau Allah yang layak disembah. Engkau Allah yang layak disanjung. Sebab Engkau Allah yang begitu baik buat hidup kami. Engkau Allah yang sangat-sangat baik buat kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bagimu Tuhan segala pujian. Bagimu Tuhan segala hormat. Kami menyerahkan Tuhan. Ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam satu nama. Yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kekasih jiwa kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Ada suka kita pada pagi hari ini. Haleluya. Kita mau masuk gerbangnya dengan bersyukur. Mari kita berikan tepuk tangan kita buat Tuhan. Sebab Dia yang layak ditinggikan. Hey. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku gerbangnya bersyukur. Dengan penuh pujian bersuka di hadiratnya, nyanyi bersangkan puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, yes, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin Yesus. Yesus Kristus Allah Tuhanku, mencipta segalanya. Datang sujud hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji Dia tiup
musik dan tarian. Semua makhluk di bumi ini suka dengan setiap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, amin Yesus. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan Engkau baik, Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. oh sebab Tuhan Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Yes. Amin. Amin. Dia baik bagi kita semua. Amin. Amin. Haleluya. Satu pujian lagi buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Terima kasih Bapa. Sama-sama katakan. Dia mati bagiku, Dia mati bagiku. Tuhan Allah penyelamatku, kuasa maut, Sama dikala yes, hidupku diberikan. Tuhan Allah
to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you. He's so good. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you. He's so good. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Yes. Amin. Silakan duduk saudara. Dia baik buat kita semua. Sangat-sangat baik. Apapun keadaan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang memberi kekuatan yang menyertai kita. Sebentar kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Allah. Mari sama-sama kita siapkan. Kita akan pujian firman-Mu. firman-Mu Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. firman-Mu Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu, firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu ku bimbang, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya.
lagu selanjutnya seperti hambanya. Terang bagi jalanku, terang bagi jalan, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapakku, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Karena firman-Mu lah Tuhan, kami ada sebagaimana ada saat ini. Kami berterima kasih Tuhan, masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang sanggup menopang hidup kami. Firman-Mu lah yang sanggup menguatkan kami. Firman-Mu lah yang menjadikan jalan keluar. Firman-Mu lah yang memuatkan kami. Firman-Mu lah yang menuntun langkah kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu tidak ada arti apa-apa. Sembunyikan hamba-Mu belakang salib-Mu. Allah Roh Kudus urapi firman-Mu. Tuhan Yesus berkati jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Biar mereka boleh pulang dengan membawa berkat. Mengerti Yesus Kristus sebagai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau melawat pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Bagimulah segala puji, hormat, dan syukur dan kemuliaan. Dan kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Hanya dalam satu nama yang ajaib, nama yang heran, nama yang dahsyat, nama dari segala nama. Itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami terima firman-Mu. Yang percaya dan diberkati Tuhan sesama katakan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat tim BL Singer. Terima kasih buat seluruh tim multimedia dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani yang terkait. Haleluya, haleluya. Ya, bagi ini izinkan saya sebelum saya berbicara tentang firman Tuhan, mengucapkan bela sungkawa ya dan terus penanggungan atas keluarga besar almarhum Bapak Lamhot Sitomorang yang sudah dipanggil pulang. Kalau tidak salah ya sekitar pagilah 3:30 atau sekian. Karena itu berita yang saya dapat dari Ibu Gembala. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, puji Tuhan kalau kita pagi ini diberikan kesempatan. Ya, kita tidak tahu saudara usia kita kapan. Ya, kita tidak tahu, yang pasti adalah kita siap sedia saudara. Ketika saat ini kita beribadah, artinya kita menyiapkan diri sama Tuhan. Ketika saat ini kita beribadah, artinya kita mau taat sama Tuhan. Ketika kita saat ini beribadah, kita mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, tema firman Tuhan dengan subtema pada pagi hari ini, mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, puji Tuhan, saya percaya kita semua yang hadir pagi ini karena kita sudah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Namun saudara yang terjadi di luar sana bisa terjadi saudara. Banyak ya berita-berita palsu, berita-berita hoak, berita-berita yang jahat yang membuat kita sehingga kadang-kadang kita sudah mengerti, sudah tahu siapa Yesus Kristus itu, siapa Tuhan yang sebenarnya itu. Tapi kadang-kadang suasana menggoyahkan kita. Saudara-saudara, ada berita-berita yang diputar-balikan kebenarannya menjadi berita kebohongan, menjadi berita yang membuat orang-orang yang tidak teguh berakar di dalam Tuhan, maka akan mudah terpelesok, akan mudah terperosok, akan mudah jatuh dan bahkan menjadi murtad. Saudara yang kasih, dan itu tidak diharapkan oleh Tuhan khususnya dan kita juga bagi orang percaya sama kita. Ya, jangan sampai terjadi hal demikian. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Tadi dengan perikop, maksud saya dengan subtema mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Untuk mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, ada 3 pertanyaan yang selalu timbul dari kita ya. Ada 3 pertanyaan penting yang perlu kita ketahui. Pertanyaan yang pertama adalah siapakah Yesus itu? Jadi ya seolah kita belum mengerti tapi siapakah Yesus itu? Ya, terus juga yang kedua adalah mengapa kita perlu Yesus? Ya, bagian yang ketiga, kapan kita mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Ya saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Yang bagian pertama adalah kita mau bersama-sama membaca firman Tuhan. Siapakah Yesus itu?
Mari kita buka Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Dan pagi ini berbeda saudara. Ya, berbeda ketika saya membaca firman Tuhan satu ayat. Ini kan kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Nanti ketika saya baca pasal 1 ayat 1 ya, bahwa pada mulanya adalah firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Amin. Ya, saudara harus jawab amin. Saudara, kenapa kok ini harus demikian? Ini untuk menambah menguatkan kita bahwa supaya kita tergoyang, kita sebagai mengimani. Jadi ketika firman Tuhan ini saya membaca dan kita mendengarkan firman Tuhan, saudara akan menyambut berkata mengimani, ya, menghidupkan. Kita akan berkata amin. Amin. Saudara, artinya saudara mengimani firman Tuhan, membenarkan, yes, itu benar. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan dari Yohanes pasal yang pertama, yaitu ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Ketika saya baca ayat pertama selesai, saudara, amin. Ya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan, firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Amin. Haleluya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Amin. Haleluya. Dengan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Amin. Mantap. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Amin. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Amin. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Amin. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Amin. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Amin. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Amin. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Amin. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Yang terakhir, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Saudara, puji Tuhan, luar biasa. Ya, saudara, kenapa? Pagi ini kok saudara harus mengamini? Karena ini ayat saudara, ya. Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat di mana kalau lihat perikopnya, firman yang telah menjadi manusia. Firman itu juga adalah pribadi Yesus Kristus. Dia Allah yang sudah menjadi manusia. Saudara, siapa yang mau jadi manusia? Kalau orang saudara udah duduk jadi presiden direktur, tiba-tiba turun jadi direktur. Saudara, tidak ada yang mau saudara. Jangan kata ini perbandingannya saudara. Tuhan Yesus sebagai presiden direktur atau petinggi eksekutif tiba-tiba harus jadi tukang sapu saudara. Aneh kan saudara? Ya, ini sangat-sangat luar biasa saudara. Allah yang maha kudus, Allah yang maha suci, Allah yang maha berkuasa, Dia mau menjadi manusia. Siapa sih manusia itu? Ntar kita ada jawabannya. Saudara, Dia atau Allah yang begitu mengasihi. Tadi di dalam ayat yang ke-14, ya, sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih
Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang kalau kita menyimak banyak orang-orang saudara, ada orang-orang pintar, ada orang diberikan juga kemampuan menyembuhkan orang sakit, ya, melakukan banyak. Saya lihat orang-orang yang tadi timpang, benar-benar saudara, timpang. Tetapi mereka nggak percaya Tuhan, saudara. Di YouTube saya lihat itu kakinya kepelecek begitu ya, cuma digebrak begitu bisa jalan, saudara. Ada, mereka bisa lakukan itu. Tetapi ada suatu perbedaan, saudara, dengan Tuhan Yesus. Ada perbedaan. Apa perbedaannya? Tadi penuh kasih karunia dan kebenaran. Mereka mungkin memiliki mujizat-mujizat kesembuhan. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memiliki yaitu penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke lah dia melakukan karena ada kasih, ya. Walaupun ada orang mana segala macam bisa ngasih apa setelah itu, ya. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Apa yang dia punya yang tidak dimiliki oleh orang-orang tersebut. Mereka mampu melakukan mujizat. Mungkin ada juga yang bisa membangkitkan orang mati, bisa saja. Dan kuasa-kuasa kegelapan sekarang bisa terjadi itu, saudara. Tetapi yang tidak ada di pada mereka adalah kebenaran. Kebenaran tidak ada pada mereka. Ini yang berbeda. Karena Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Nah, saudara, itu bagian cuplikan lagu ini. Saudara, tidak ada kebenaran bagi mereka. Mereka mampu melakukan segalanya. Kebenaran hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan ini harus juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena Yesus Tuhan kita adalah kebenaran. Dan kita juga harus memiliki kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Kita ambil makna-makna firman Tuhan. Kita ambil sari-sari firman Tuhan. Dan itu yang kita lakukan, saudara yang kasih. Saudara yang kasih, kebenaran ini tidak dimiliki bagi mereka yang tidak percaya sama Tuhan Yesus. Walaupun mereka melakukan segala apa, mujizat atau menciptakan sesuatu yang luar biasa, tetapi mereka tidak memiliki kebenaran. Bahkan mereka menolak kebenaran itu. Banyak, bahkan kalau tadi kita baca firman Tuhan, dikatakan ya, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Siapa milik kepunyaannya, saudara? Bangsa Israel. Bangsa Israel tidak semua, mereka cuma hanya orang-orang yang biasa-biasa saja yang terima Tuhan Yesus. Ya, yang pembesar-pembesar mungkin bisa dihitung dengan jari, nggak sampai 10. Ya, ada seorang perwira dia yang luar biasa. Ya, saudara, Sakius dia, ya, ada beberapa aja. Ya, tidak sampai 10. Ya, karena mereka tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan, apalagi sebagai Raja, tidak terima. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, ya saya ulangi ayat pertama, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Sang firman adalah Tuhan Yesus sendiri. Bangga saudara, katakan sebelah kiri kanannya, aku bangga milik Tuhan Yesus. Aku bangga. Puji Tuhan. Saudara, benar bangga saudara. Karena cuma Tuhan Yesus yang sanggup membawa kita ke sorga. Tidak ada keselamatan lain. Tidak ada jalan ke sorga yang lain, gak ada. Perbuatan baik, no. Ya, puasa mungkin sekian ini, berusaha untuk menyucikan diri, tidak bisa. Karena kesucian hanya melalui darah Yesus Kristus. Hanya itu saudara. Tidak bisa dengan lain, dengan laku baik dan segala macam menebus. Tidak bisa saudara. Mungkin kita bisa bahkan mengorbankan segala harta benda,
bahkan diri kita juga dikorban untuk melayani, ya. Tetapi tidak percaya Yesus, sia-sia, saudara. Yesuslah kebenaran yang menyelamatkan kita. Kita tidak bersyukur, kita percaya sama Tuhan Yesus. Berterima kasih, bangga kepada Tuhan Yesus. Ya, gak ada Tuhan-Tuhan yang selain seperti Tuhan Yesus. Tuhan-Tuhan yang lain maunya disembah doang. Ya, cari Tuhan-Tuhan yang lain mau disembah. Tapi Yesus berbeda. Dia mau berkorban. Dia mau menjadi sama dengan manusia. Itu saya katakan, tadinya direktur, presiden direktur, tiba-tiba dia harus menjadi tukang sampo, tukang ngepel, bahkan membersihkan WC. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu karena dia begitu mengasihi manusia, begitu sayang sama manusia. Dia selamatkan manusia, walaupun dia harus berkorban. Ya, hidupnya tidak enak, saudara, dihina. Dia melakukan mujizat. Orang Farisi dan ahli Taurat, kau melakukan dengan kuasa jahat, ya. Tuhan Yesus dihujat melakukan dengan apa? Dengan kuasa-kuasa jahat. Tidak diterima oleh bangsanya, oleh apa? Umatnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, bersyukur kita memiliki Tuhan Yesus, ya. Firman itu yang telah menjadi manusia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, ya, rupanya saya sudah. Selanjutnya mengapa kita perlu Yesus, saudara? Mengapa kita perlu Yesus? Ya, yuk kita baca sama-sama di Roma 3 ayat 10 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Roma 3, saya akan bacakan ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian bunyinya. Ya. Ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Perikopnya, semua manusia adalah orang berdosa. Jadi kalau tadi ada pertanyaan, mengapa kita perlu Yesus? Karena semua manusia orang berdosa. Artinya kita berdosa. Kalau kita berdosa, kita perlu Yesus. Kalau kita perlu Yesus, kita harus mencari Yesus, mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena hanya melalui Tuhan Yesus ada jalan keselamatan. Karena dialah menjadi juru damai kita. Dia juru damai. Allah dengan manusia, juru damai. Saudara, hanya melalui Tuhan Yesus. Makanya kita bangga memiliki Tuhan Yesus. Dia mau yang, kalau saudara tadi baca dari ayat yang pertama, saudara aminkan, itu dia Allah sendiri. Karena kalau mencari orang yang tidak berdosa, entengnya begini saudara, gampangnya. Ada orang bersalah. Untuk membebaskan orang yang bersalah ini harus ada orang yang tidak bersalah. Ya. Jadi sama aja kalau punya utang sekian, harus ada orang yang bisa bayar utang. Yang bayar utang. Ya. Tuhan Yesus yang bayar utang, kita punya utang dosa. Tuhan Yesus yang sanggup bayar utang dosa. Nggak ada orang yang sanggup bayar utang dosa. Ya, nggak ada orang yang baik. Karena semua orang jatuh ke dalam dosa. Tadi sudah saya bacakan dari Roma 3 ayat 10 sampai dengan ayat 18. Tidak ada. Itu sebabnya kita perlu Yesus. Karena hanya Yesus. Ya, hanya Yesus yang menjadi pengharapan kita. Hanya Yesus sebagai juru damai kita antara kita dengan Allah. Saudara, kembali saya katakan bangga deh jadi milik Tuhan Yesus dah. Kita kenal saudara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus.
Saudara, selanjutnya kita akan masuk bagian ketiga secepat saja. Kapan kita mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Nah, saudara, kapan kita mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Kita akan baca dari Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Efesus 4 ayat 13 sampai dengan 15, dengan demikian firman Tuhan. Saya berusaha nggak pakai kacamata, saudara. Walaupun ada di sana saya berusaha, karena mata saya harus dilatih terus nih bacanya. Ya. Demikian firman Tuhan, Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, kapan ya kita mengenal, kita tahu, ya, mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Pertama tentunya kita setelah kita tahu, beribadah, baca firman, ya, sering mendengarkan firman, kita akhirnya jadi tahu, saudara, siapa Kristus sebenarnya. Ya, dulu mungkin kita tidak tahu, waktu kita pertama kali ke gereja kita tidak mengerti, kita tidak tahu. Tetapi ketika kita terus bertumbuh ke arah kedewasaan, kita akan tahu, saudara. Kita mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Dia sang kepala. Dia adalah juru damai kita. Ya, Dia yang sudah mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Dan akan tetapi tidak semudah itu kita langsung percaya terus enak lancar, terus kita semakin kuat, benar. Tidak, saudara. Ada angin-angin, bukan angin-angin sepoi-sepoi, ya, angin-angin yang membuat gundah gulana, sehingga kita yang tadi sudah percaya sama Tuhan Yesus, ada berita bohong, ada berita-berita hoak, ya, bahkan nama Yesus dihujat dan sebagainya. Ya, kalau saudara buka di YouTube, banyak berita-berita yang menyesatkan, berita-berita yang menjelekkan Tuhan Yesus, ya, berita-berita yang tidak benar, yang benar dibuat jadi tidak benar, dibolak-balik sama mereka. Karena apa? Berita-berita misalnya itu berasal dari si jahat, saudara. Iblis, setan, dan seluruh pengikutnya berusaha memakai orang tertentu, bahkan memakai agama-agama tertentu untuk mematahkan kebenaran. Tapi namanya kebenaran tetap kebenaran, saudara. Biar bagaimana kebenaran, walaupun bagaimana kebenaran tetap kebenaran. Memang akan diketahui akhirnya. Ya, mereka akan melihat. Firman Tuhan mengatakan bahwa setiap mata nanti akan memandang dan melihat Yesus Kristus, ya, dari ujung timur Dia akan ke barat, dan semua mata akan memandang. Dan mereka yang tadinya itu mereka akan berteriak minta ampun, tetapi sudah tidak ada waktu lagi, tidak ada kesempatan lagi. Banggalah saudara, karena saudara dan saya percaya sama Tuhan Yesus. Kita memiliki juru selamat. Ya, saudara, oleh sebab itu jangan kita seperti kayak anak-anak di sini, seperti anak-anak dari firman Tuhan, ya. Kita seperti anak-anak yang mudah diombang-ambingkan. Ada kepercayaan ini, ada berita ini. Wah, gimana nih? Tuhan Yesus benar apakah kayak? Ya, atau bagaimana? Saudara, baca firman Tuhan. Kalau ada berita-berita itu, kembali baca firman Tuhan. Baca. Maka Roh Kudus akan memimpin kita. Kebenaran-kebenaran akan dibukakan untuk kita. Kita akan mengerti, oh iya, apa itu kebenaran? Firman Tuhan ini. Kebenaran itu firman Tuhan ini. Ya, kebenaran itu ya Tuhan Yesus sendiri. Ya, Yesus kau kebenaran tadi yang sudah saya nyanyikan. Saudara, hanya melalui Yesus Kristus ada keselamatan. Jadi, mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, ya karena firman Allah
Pada mulanya ada firman-firman itu bersama sebenarnya, dan firman itu adalah Allah. Ya, tadi dalam ayat yang ke-14 juga diceritakan ya bahwa firman yang sudah menjadi daging. Ya, firman yang sudah menjadi daging itu. Ya, menjadi manusia maksudnya. Firman yang sudah menjadi manusia. Ya. Luar biasa saudara. Karena kasih karunia. Jadi kita bangga kita mendapat kasih karunia dari Allah, sehingga kita dapat mengenal Tuhan Yesus, mengerti kebenaran, mengerti keselamatan, mengerti jalan kehidupan. Ya. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu firman Tuhan. Jadi cuma melalui Yesus, tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Jadi ketika saudara sudah mempercayai Yesus, mari kita percaya, mari kita sungguh-sungguh, mari kita tetap membaca firman Tuhan sebagai pegangan hidup kita. Singkirkan berita-berita hoak, singkirkan kebohongan-kebohongan, singkirkan daripada pengajaran-pengajaran permainan palsu manusia dan segala kelicikan mereka yang menyesatkan. Ingat saudara, karena ini banyak saudara. Ada yang mengajarkan jalan lurus, ada yang membuat jalan jadi belok, dibikin tersesat. Saudara, nggak usah pusing. Itu Google aja saudara, kadang-kadang menyesatkan saudara. Ya, kalau tiba-tiba mentok-mentok kuburan, nggak ada jalan lagi. Kan Google kan pinter, hebat. Ya, kok bisa jalan bisa salah? Orang masuk kuburan lah, masuk gang sempit, mobil nggak bisa. Ya, jalan semua buat motor, mobil suruh masuk ke situ. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, menyesatkan saudara. Banyak yang membuat kita jadi sesat. Ya, oleh sebab itu cuma satu, kita harus tetap duduk di bawah kaki Tuhan. Cuma satu, kita harus setia datang pada Tuhan. Hanya satu, kita harus tetap bersekutu dengan Tuhan. Hanya satu, harus kita menghampiri Tuhan. Dan kita harus tetap percaya sama Tuhan. Yesus kau kebenaran. Sebentar kita akan masuki perjamuan kudus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, haleluya. Saya persilakan untuk tim well singer dan pemusik. Amin. Jadi sebelum saya serahkan kepada Ibu Gembala, kita mau angkat pujian ini dulu. Karena waktunya juga masih banyak. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Kita akan mengangkat pujian. Dengan apa akan kubalas segala kebaikanmu? Kau Allah yang setia, katakan Bapa yang mulia. Bapa yang mulia, Kasih-Mu besar Tuhan. kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, harapanku, Hidupku dalam-Mu. hidupku dalam. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan kau selamatkan hidupku. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa Akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus.
Bapa yang mulia. Tolong pulihkan hidupku. Hanya Dia harapanku. Hidupku dalam Tuhan. Selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Bersyukur padamu. Dengan apa kami Haleluya. Segala kebaikanmu Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Bersyukur. Dengan apa akan ku balas Tuhan? Dengan apa akan ku haleluya. Segala kebaikan. Sungguh kebaikanmu dalam hidupku. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas? Segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ya Bapa. Bersyukur padamu. Bersyukur padamu. Aku bersyukur kepadamu Tuhan. Bersyukur padamu selamanya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, karena aku mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Sebenarnya kami adalah orang berdosa. Setiap orang berdosa. Tapi Engkau mau Tuhan menebus dosa kami Bapa. Menebus dosaku Tuhan. Dan Tuhan, aku sekarang menjadi orang yang sudah diselamatkan. Tuhan, terima kasih Bapa. Karena kasih-Mu kepada kami umat-Mu. Karena kasih-Mu kepada manusia di seluruh bumi ini Bapa. Engkau mau Tuhan menyelamatkan kami. Engkau mau Tuhan didera untuk kami. Engkau bersedia Tuhan naik ke kayu salib. Memikul salib. Dengan darah-Mu yang bercucuran Bapa. Hanya untuk menyelamatkan umat-Mu yang penuh dengan dosa. Hanya untuk menyelamatkan umat manusia yang mau diselamatkan Tuhan. Karena ada orang-orang yang tidak mau diselamatkan. Tapi kami bersyukur kalau Roh Kudus Engkau memilih kami Tuhan. Bukan kami yang memilih Engkau. Namun Engkau memilih kami. Kami bersyukur Tuhan. Menjadi orang pilihan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Oleh karena itu Bapa. Setiap kami menerima roti dan anggur.
Engkau senantiasa ada bersekutu dengan kami Bapa. Bersekutu dengan kami di dalam hidup kami. Dan kami bisa bersekutu dengan sesama kami. Terima kasih Bapa, kasih-Mu yang begitu luar biasa. Sehingga kami bisa mengenal Engkau, Yesus, sebagai juru selamat pribadi dan penyelamat kami. Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan urapi kami semua Bapa. Karena kami akan menerima roti dan anggur pada pagi hari ini. Tuhan, kuduskan hati, pikiran, roh, jiwa kami. Agar pada saat kami menerima roti dan anggur, kami sudah dikuduskan dari segala pikiran-pikiran kami yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tuhan, kami sudah mengampuni sesama kami. Kami sudah melepaskan kami dari segala pikiran-pikiran duniawi kami. Dan yang ada adalah pikiran Kristus saat ini dalam pikiran kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuduskan juga hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan. Baik hamba, baik itu Bapak Matius dan Ibu Yuni yang akan melayani, membagikan roti dan anggur. Tuhan, urapan-Mu atasnya. Tuhan, urapi juga roti dan anggur saat ini Bapa. Urapi Tuhan, berkat-Mu melimpah atas roti dan anggur ini. Sehingga ini bukan roti dan anggur biasa. Namun dia adalah roti dan anggur. Yaitu Tuhan, tubuh dan darah Kristus yang akan kami makan dan kami minum. Dengan kami makan dan minum roti dan anggur, tubuh dan darah Kristus ini, ada persekutuan yang indah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dengan apa akan kubalas kasih-Mu? Bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas. Mari katakan kepada Tuhan apa yang harus kami balas Tuhan. Atas kebaikan-Mu Bapa. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur padamu, menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semua kita sudah menerima roti dan anggur. Kita angkat tinggi-tinggi roti dan anggur di atas kepala. Saya akan membacakan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan,
Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Saya akan membacakan firman Tuhan. Sesudah itu, dia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semuanya dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur dari mulut kita masing-masing. Tuhan sudah memberikan tubuh dan darahnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Dengan apa kami membalas kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau sudah mengampuni kami. Tuhan sudah, Tuhan pulihkan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya. Saya mohon Ibu Yuni berdoa untuk ucapan syukur bagi roti dan anggur yang sudah kita terima. Kita sudah makan dan minum. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Haleluya. Untuk roti dan anggur yang boleh kami nikmati. Kami boleh menikmati perjamuan kudus. Dan kami percaya Tuhan, Amin. bahwa saat ini darah Kristus sudah mengalir di dalam darah kami. Amin. Amin. Biarlah kami juga Tuhan, Oh, boleh terus Tuhan meneladani hidup Kristus di dalam hidup kami. haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan, Amin. ini hidup kami. Amin. Kami serahkan di dalam hadirat-Mu. Ya, Kami Yesus. serahkan sebagai di atas mesbah-Mu Tuhan. Haleluya. Biar hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Amin Tuhan. Hidup kami boleh mengeluarkan uap yang harum Amin, bagi-Mu Abba. Tuhan. Kemuliaan Tuhan boleh ternyata terpancar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami dikuatkan hari lepas hari Amin. dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Haleluya. Kami sungguh dimampukan Tuhan melalui Ya, Yesus. segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. Amin. Itu semua karena kekuatan daripada-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hari-hari di dalam kehidupan kami ini yang kami tidak tahu kapan berakhirnya. Ya, Yesus. Kami boleh mempergunakannya Amin. dengan bijaksana. Haleluya. Menghitung hari-hari kami Amin. dengan bijaksana. Ini kami Tuhan, Makasih. ini hidup kami, Amin. ini hati kami. Kami Amin. persembahkan di hadapan-Mu. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya. kami berdoa